mana'aka antadaiya, Allah melarangmu antadaiya malaisalaka, melarangmu untuk mengambil, mengaku hak-hak yang bukan milikmu. Ya, terus kan? Mimma lil makhlukina, yaitu milik makhluk yang lain, bukan milik kita. Allah larang tuh. Allah melarang mengambil, mengaku hak orang lain diakui oleh kita, diambil oleh kita, dirampas oleh kita. Allah melarang mengakui, merampas hak orang lain dari makhluk-makhluk yang lainnya selain kita. Terus apakah mungkin Allah akan biarkan? Apakah mungkin Allah akan perbolehkan? Terus untuk merampas sifat Allah darinya. Sifat Allah orang dirampas, mal mungkin diperbolehkan ke Allah. Kita mengambil hak orang lain saja antar makhluk, Allah larang. Tak Allah izinkan, Allah cegah. Hak orang lain diambil saja, hak makhluk ya, hak makhluk diambil saja, Allah larang, Allah cegah, Allah ancam. Apalagi, apakah mungkin hak Allah, sifat Allah, milik Allah kita ambil? Tidak mungkin dibiarkan. Artinya itu. Kira-kira contoh. Balikan deh bahasana. Kalau kita ngambil hak orang lain, Allah larang nggak dalam hukum agama syariat? Allah larang, Allah cegah. Kita merampas hak orang lain, mengambil hak orang lain, Allah cegah. Hak orang lain saja, hak makhluk saja ketika kita ambil, Allah cegah. Hak makhluk saja, hak makhluk ya, bukan hak Allah, hak makhluk saja Allah cegah. Kalau bukan milik kita, Allah cegah, Allah larang. Kalau kita merampasnya, apakah mungkin Allah akan biarkan? Apa tubihu, tuh kan? Apakah mungkin Allah akan perbolehkan, Allah biarkan sifatnya milik Allah itu, sifat milik Allah itu dirampas oleh kita? Tak akan dibiarkan. Nah, ya kan ngomong teulah yuk. Sifat Allah mana? Takabur kan sifat Allah. Maha kuasa sifat Allah. Teu butuh kasasa sifat Allah. Mana ditarik ya? Teu butuh kasasa. Nalika orang teu butuh ka Allah, nalika poho bae ngarasa teu butuh, nah eta berarti keur ngarampas sifat Allah. Satu detik saja kita merasa nggak butuh sama Allah, itu sifat Allah lagi kita rampas. Yang punya sifat qiyamuhu binafsi hanya satu-satunya Allah. Ketika kita lupa poho, kita mampu tanpa Allah, itu berarti lagi merampas sifat Allah. Tak akan Allah biarkan. Sifat kebesaran Allah, sifat kemahaan Allah kita ambil, tak Allah biarkan, tak akan Allah biarkan. Wong milik orang lain saja, milik makhluk saja ketika kita rampas Allah larang, apalagi milik Allah kita rampas, oh pasti Allah cegah. Takkan mungkin, apa tubi, apakah mungkin Allah akan biarkan? Akan Allah sentil, akan Allah tegur. Kelak di akhirat Allah akan siksa orang itu.
Ada contohnya, mana contohnya? Kita kan hikmah. Contohnya model orang teu ngarasa butuh ka Allah, ada contohnya. Nu teu ngarasa butuh ka sasaha mah hanya saurang nu kiam nu binafsi mah hanya dat Allah. Ketika kita lupa sama Allah, lupa, ndak sadar bahwa kita itu maha butuh sama Allah, lupa. Asa mampu, baik mampu dina ibadah, mampu dina ekonomi, mampu dina tenaga fisik, ngerasa mampu, itu lagi ngerampas sifat qiyamu binafsi. Nah Allah tak akan Allah biarkan. Nanti Allah tegur. Mau dina banyak dina fisik, ku Allah dari penyakit. Mau dina ibadah, ku Allah dibere berat. Lantaran ngarampas milik Allah, sifat Allah qiyamu binafsi. Atau ngarampas takabur gumede anu ngagaduhan sifat takabur mah hanya Allah, al-kibriya. Nalika orang ngarampas sifat Allah, dicokot ke orang, ketika kita ambil sifat takabur Allah, kita curi, kita rampas, tak akan Allah biarkan, Allah akan hinakan. Mana contoh takabur? Contoh takabur itu hampir sama dengan tadi, kita nggak merasa butuh sama Allah padahal mana butuh, itu takabur. Kemudian ujung-ujungnya keluar ke fisiknya jadi males, takabur. Malesnya penting ngerasa butuh. Hijrah nama, usi nama bibit nama kibria, kibir. Sehingga ayat kabur maktan indallahi la yadkhuluna jannata man fi qalbihi daratan minal kibri. Sehingga ayat Quran gitu, la yadkhulunal jannata man fi qalbihi daratan minal kibri. Tak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar darah dari penyakit takabur. Sok sanajan segede siki sawi ya penyakit takaburan dina hatena, itu orang tak akan masuk surga. La yadkhulunal jannata, tak akan masuk surga man orang fi qalbihi daratan minal kibri, yang di dalam hatinya terdapat sifat takabur walaupun hanya sebesar biji sawi. Allahu Akbar. Mun aya kene sampai ke maut atuh geus masuk neraka kayak kita kene. Mengapa? Sifat Allah kita rampas, tak akan membiarkan. Pemicu takabur itu punya, kita dikasih, dititipi, kemudian merasa memiliki, ujung-ujungnya takabur kalau lupa dari Allah, nggak dikir. Punya tenaga, lupa sama Allah, takabur, merendahkan sama yang nggak punya tenaga, yang nggak punya harta, kemudian Allah titipkan harta yang banyak, lupa tuh, merendahkan sama yang belum punya harta. Yang punya ilmu awalnya bodoh, terus Allah titipkan ilmu kepada dirinya, akhirnya merendahkan orang yang bodoh. Itu takabur. Ahli ilmu yang takabur yang paling lama di nerakanya. Karena harusnya ahli ilmu yang lebih tahu. Orang bodoh sangat membutuhkan rahmat Allah untuk diampuni kebodohan-kebodohannya. Dan orang yang alim sangat lebih besar lagi membutuhkan rahmat Allah ketimbang orang bodoh. Mengapa?
Karena alim itu harus juga menyadari ini kealimannya bukan miliknya, milik Allah. Kalau enggak itu ya celakalah alimnya. Sehingga ayat Isra, man izzada ilman wa lam yazdad bihi hudan lam yazdad ila bu'dan. Itu sok teruskan guys. apa yubihu laka an tada'i wasfahu wa huwa rabbul alamin. Itu apa yubihu, apakah Allah akan perbolehkan sifat-sifat Allah dirampas oleh kita sedangkan Allah itu Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Alamin. Itu pertanyaan. Seperti pertanyaan di penghujung surat Al-Mulk. Qul aro'aitum in asbaha ma'ukum ghawran famay ya'tikum bima'im ma'in. Pek jawab cak Allah ditanya. Nalika rezeki hese, nalika cai mampet, sanu bisa bakal ngocorkeun deui. Jawab urang Allahu Rabbul Alamin. Ya, terus. Kaifatu laka Nganesanya ngulangitkeun saya ini enggak sekedar wawasan intelektual jadi ilmu, kita harus berjuang. Waduh penyakit malas ya harus dibuang dengan zikir. Pijen tak kaburna. Dengan tahu penyakit itu tak akan hilang. Dengan dikasih tahu orang tak akan sembuh. Kayak bisul, itu penyakit apa bang itu nonjol gitu? Bisul sembuh nggak? Ketika ketahuan penyakitnya, tak akan sembuh. Tahu dan dikasih tahu itu penyakit tak akan sembuh dengan tahu. Penyakit hati teh malas, penyakit hati teh takabur, penyakit hati teh sum'ah, riya, tasannu, syuhrah, hubul maddah, hubul jah, hubul dunia. Ketika kita tahu nama-namanya itu, sembuh nggak kita? Mual sembuh, batuk-batuk, dicegah, jangan batuk, sembuh nggak? Tak akan. Tapi harus diobati. Apa obat penyakit hati? Zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nembung zikir, nanti sombong. Bima can wayah, lain can wayah ajengan, malas sudah bejakeun. Cukuplah ku ngaji bagi moal cager penyakit mah ku ilmu moal. Ajengan malas. Dia sebut ke YouTube lo pernah nengken para kiai. Kalau bener neror, kayak